Oke, gue mau ngomong soal hari ini progres belajar machine learning minggu keberapa nih ya? 5 apa 6 gitu. Udah lumayan lama dan lagi-lagi masih ngerjain modul di Coursera. Salah satu modul yang gue kerjain minggu ini tuh modul di ada nama course di Coursera-nya machine learning mathematics for machine learning. Salah satunya itu bagian terakhir probability. Jadi gue nyelesain tentang probability. Ini bagian yang paling sulit sih sebetulnya. Karena sebenarnya soal-soalnya gampang, tapi uh, banyak hal-hal yang di skip. Gue ngerasanya kayak formula-formula yang ini kenapa rumusnya begini ya, nggak dijelasin gitu. Dan di satu sisi gue pingin nyari, tapi di sisi lain juga kayak gue juga merasa dikejar gitu kan, harus nyelesain course-nya. Jadi um, ada dua itu sih, antara pengen nyelesain, tapi di satu sisi kalau nyelesain cepet-cepet juga banyak formula-formula yang kalau buat ngerjain soal mah tinggal masukin angka doang. Cuman aku penasaran nih kenapa sih misalnya kayak belajar normal distribution aja ada central limit theorem gitu. Jadi kayak misalkan lo punya distribusi yang nggak normal, kalau distribusi yang normal tuh kayak bentuknya kayak bentuk bell curve gitu. Bell curve tuh apa ya, ya kayak awalnya pas datanya sedikit, pas bukan datanya sedikit ya, untuk nilai yang kecil gitu datanya sedikit, tapi pas nilai di tengah-tengah dia naik. Terus kalau nilainya makin gede dia bakal nurun. Jadi kayak ibaratnya nilai tengah-tengah itu yang paling gede gitu. Itu pola-pola yang banyak terjadi misalnya di pola tinggi badan, pola berat badan gitu, hal kayak gitu. Tapi yang gue bingung adalah ada yang kayak central limit theorem itu dia bilang bahwa gue juga gak gitu ngerti sebetulnya, kayak sesuatu yang nggak normal distribusinya. Entah apa, banyak sih sesuatu yang nggak normal distribusinya, kayak subscriber di YouTube gitu. Gue yakin kayak pasti jomplang di yang subscribernya cuma di bawah 10 gitu, pasti lebih banyak daripada yang subscribernya 100.000 jauh gitu. Nah central limit theorem tuh kalau nggak salah ngomongin kayak, gue juga nggak tahu nih, kayak salah sih kemungkinan besar, tapi kayak kalau nyari rata-rata dari setiap titik itu ntar jadinya tetap jadi bentuk bell curve juga, bentuk normal distribution. Dan gue kayak ini kenapa bisa gitu ya, gue juga nggak ngerti. Terus kayak formula-formula kayak nyari, ternyata kalau lo mau membentuk hipotesis ya gue pikir ini juga pengetahuan baru yang menarik ya. Kalau ternyata di gue kan soalnya backgroundnya ilmu sosial, jadi dan kualitatif juga lagi gue belajarnya, jadi gue nggak tahu kalau dalam bentuk hipotesis itu seketat itu sebetulnya. Kayak benar-benar sangat matematis. Ada, lo mesti ngitung probability, lo mesti ngitung kayak apa namanya, margin of error, hal-hal kayak confidence levelnya seberapa seberapa apa namanya, seberapa yakin lo dengan hipotesis lo ini dan macam-macam. Dan itu ternyata butuh formula matematis yang bukan kompleks ya, ada formula matematisnya lah. Dan gue juga nggak tahu, kayak gue bisa punya intuisi soal itu tapi ada perintilan-perintilannya, kayak ini angka ini oke, dikasih caranya dapatnya begini, cuman kok bisa kayak gini gitu. Itu gue nggak tahu. Dan kayak salah contohnya z z ada angka z gitu, itu kayak konstanta gitu untuk menentukan confidence atau kepercayaan diri kita terhadap probability yang terhadap apa namanya, terhadap hipotesis kita. Dan gue kayak anjir nih gimana cara dapat angkanya itunya, itu gue gak ngerti gitu. Dan gue akan dalamin lebih lebih jauh lagi setelah gue selesaiin course ini sih. Cuman itu, tapi ya menariknya itu sih, machine learning seperti kebanyakan hal kayak untuk bikin model machine learning yang works lo nggak perlu tahu semua itu dengan benar-benar dalam sebetulnya untuk bisa bikin. Itu menariknya sih, lo cukup punya intuisi dan lo udah bisa bikin model machine learning. Tapi tetap aja kan kayak ada hal-hal yang masih kerasa janggal gitu. Dan itu yang kayaknya bakal gue coba cari lagi. Itu probability. Terus apa lagi ya tentang
Terus ada Bayesian rule tuh keren banget sih, kayak ada rumus di dalam teori probability itu bahwa namanya rumus Bayesian rule itu yang kayak peluang dari sesuatu apabila terjadi sesuatu kayak peluang terjadinya hujan dalam kondisi berangin, itu simbolnya biasanya P H, terus ada garis lurus, katakanlah kondisi berangin itu simbolnya A, P, jadi P H garis lurus terus A. Ternyata bisa ada rumusnya gitu, dan ternyata cara derive rumusnya itu sangat-sangat geometrical gitu, kayak lo bisa memvisualisasikannya pakai suatu kotak yang lo visualisasikan di dalamnya probability evidence dan probability hipotesisnya. Gue kata gue kayaknya penjelasannya jelimet ya, cuman intinya gue amazed aja, kayak selama ini yang gue pikir sebagai probability teori itu kayak pertama ngawang-ngawang, kayak anjing ini dari mana dapatnya rumus ini ya, tapi nemu dan sampai belajar itu pun banyak yang gitu kan, tapi salah satu yang bikin yang make sense itu adalah penjelasan soal Bayesian rule itu sih. Walaupun gue nggak dapet di Coursera, gue malah nonton dari Tribul One Brown gitu, sebuah akun YouTube, gue nonton itu dan penjelasannya sangat-sangat, ternyata sangat-sangat visual. Gue baru sadar kalau probability sangat-sangat visual gitu, sangat-sangat berhubungan dengan apa namanya, dengan geometri. Itu yang nggak pernah gue sadari sebelumnya, dan seru sih ketika lo menemukan bahwa ini ada satu apa namanya, satu ruang apa namanya, satu subjek dalam matematik yang ada dua subjek dalam matematik yang sepertinya tidak begitu saling berhubungan, tapi ternyata mereka deeply connected gitu setelah gue belajar. Dan itu apa ya, satu lagi keindahan beauty-nya lah ketika lo belajar gitu. Itu menarik. Gue pengen jelasin gini cuman nggak bisa kayaknya kalau cuma ngomong doang, kayaknya ntar bikin video coret-coret gitu. Terus banyak frustasi juga. Gue kayaknya minggu ketiga pas belajar X tuh ya, regular expression, gue udah bilang kayak gue terlalu banyak, gue mesti belajar bikin program dengan bersih, dan kalau frustasi itu nggak langsung nyerah. Tapi ternyata kesalahan yang sama gue ulang lagi banyak. Emang intuisi gue, insting pertama gue ketika ngadepin sesuatu yang sulit atau ketika ngadepin bug di program tuh emang itu sih. Ternyata intuisi gue bukan baca apa namanya, baca warningnya, baca error statementnya dengan bener, tapi langsung kayak ngetek ketik-ketik nggak jelas gitu, dan hasilnya adalah gue pernah tuh kemarin kayak 1 jam cuman ngetik-ngetik nggak jelas, nggak ada hasil gitu, karena padahal gue tinggal baca problemnya, mikir bentar gitu, nyoret-nyoret bentar, bisa kelar gitu dalam waktu mungkin cuma 30 menit doang kalau gue mau bener-bener apa namanya, menganalisanya dengan pelan-pelan gitu. Tapi seringkali insting gue adalah gue pengen cepet nih supaya bisa, jadi gue coba apa aja yang ada di kepala gue di program itu, dan hasilnya adalah malah lebih lama lagi terjebak dalam frustasi itu. Dan itu sih tantangannya, kayak banyak hal sebenarnya dalam programming tuh yang bikin gue stuck bukan masalah teknikal atau masalah pengetahuan, tapi masalah approaching problem aja. Ketika approach gue adalah, kalau istilahnya siapa namanya, Daniel Kahneman tuh pakai sistem tuh gitu. Sistem tuh sistem one ya, pokoknya salah satunya yang fast thinking, yang kayak gue tulis apa aja yang bisa gue pikirin, hasilnya adalah ya error terus gitu. dan dan itu gue butuh apa mungkin latihan terus menerus untuk kayak ngebangun muscle, ngebangun intuisi, untuk ngebangun insting untuk kalau susah tuh ya dibaca dulu problemnya, warningnya, bukan langsung ngetik-ngetik nggak jelas gitu. Dan itu sih yang harus gue ubah dan belajar lagi setelah menghadapi frustasi yang kedua lagi. Di soal programmingnya sih banyak yang kayak anjing, setelah gue baca ulang program gue sebenarnya cuman kayak salah kecil-kecil aja, salah kayak masukin parameternya salah satu parameter kebalik gitu yang mana bisa selesai dengan cepat, tapi tidak selesai lama karena gue terburu-buru itu sih.
slow programming itu yang harus gue latih lah untuk approach-nya gitu. Terus HP mati lagi. Apa lagi ya, terus setelah itu belajar apa namanya, belajar machine learning lagi, ada program machine specialization di Coursera lagi setelah gue kelar machine learning. Dan di situ belajar itu kayak belajar ulang aja sebetulnya, dan selalu tahu matematiknya ya, walaupun nggak, tadi ada bagian-bagian probability yang gue kurang dan bagian-bagian kalkulus yang kayak kurang-kurang dikit, tapi ketika lo udah bener-bener belajar ya hampir semua lah basic matematiknya lo udah tahu untuk bikin neural network sederhana. Ketika lo belajar, gue ngerasa ya, ketika gue belajar machine learning specialization ini jadi sangat-sangat gampang sih, bukan sangat-sangat gampang lah, jadi lebih enteng lah, karena kayak review ulang tapi matematiknya lebih lebih apa namanya, lebih enteng gitu, nggak terlalu bahas secara dalam gitu, jadinya lebih gampang sih course yang sekarang gue lagi kerjain. Sama apa ya, sama kayak di dunia nyata kan sebetulnya, bukan dunia nyata apa ya, kalau lebih kerjain project itu kan sebetulnya banyak kan lo pakai model yang udah jadi kan sebetulnya, bukan bikin model dari scratch. Kayak karena bikin model dari scratch aja yang cuman buat linear regressionnya udah secapek itu gitu, yang cuman pakai satu perceptron, satu neural pieces gitu. Sementara kalau mau bikin model yang lebih rumit mungkin bisa butuh kayak 500 kali lebih kompleks daripada itu gitu, atau mungkin ribuan, atau kayak ChatGPT itu mungkin kayak berapa itu ya, mungkin ada jutaan nodes kali, dan jutaan data, berapa ya datanya kalau nggak salah, udah bukan tera lagi, lebih lebih besar dari tera lagi gitu. Sehingga setelah gue belajar ini sebetulnya gue juga sadar bahwa kalau mau nyerapin neural network itu sebetulnya nggak perlu, nerapin machine learning itu sebetulnya nggak perlu apa namanya, nggak perlu bikin model dari awal, juga bisa pakai model orang lain gitu. Kayak gue belajar ternyata ada TensorFlow, ada model-model yang udah jadi sebetulnya. Dan tapi apakah matematika itu jadi nggak berguna? Tentu enggak ya, karena kan model-model itu walaupun udah jadi bisa ditweak juga. Dan kalau lo punya pemahaman matematika yang baik, lo jadi tahu ini yang mesti ditweak apa nih supaya modelnya lebih baik gitu. Itu sih. Lagi-lagi kayaknya lebih mending ntar gue bikin video terpisah, ini cuman progresnya doang. Penjelasan teknisnya kayak seru sih kalau gue bikin video sendiri. Meskipun gue pingin juga sih kayak dari scratch, benar-benar scratch gitu, bikin neural network, bukan setelah pakai model orang lain ya, pengen juga sih, cuman itu project tahunan kali ya. Tapi seru sih, apa ya, setelah belajar machine learning ini jadi kebuka aja sih, kayak betapa banyaknya kemungkinan program yang bisa dibikin dari neural network ini gitu. Dan itu serunya belajar programming sih saat ini. Jadi di tengah frustasi ini ternyata di tengah frustasi ini gue jadi merasa ada dunia baru yang kebuka lah, mainan-mainan baru lah untuk dieksplor. Dan kayaknya nggak bakal selesai dieksplor karena ini baru sedikit aja udah sesusah ini gitu, sedikit ini sudah sesusah dan sebanyak ini. Sedikit lebih banyak gimana ya, maksudnya kayak di dunia machine learning ini gue cuman baru kayak barely scratch ininya lah, permukaannya lah. Tapi udah sebanyak ini yang gue dapat gitu, jadi kayak ruang eksplorasi buat gue lebar lebar dan luas sekali sih. Jadi um, gue merasa kayaknya untuk bulan-bulan selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya, gue jadi punya proyekan-proyekan baru lah yang bisa gue kulik dengan machine learning ini. Oke, gitu aja sih. Berapa menit ini? Anjing, 14 menit lagi. Gitu aja. Intinya minggu ini biasa aja. Gak gitu sulit, gak gitu gampang. Tapi banyak frustasinya. Dan kalau mau jadi pembelajar yang lebih efektif, itu sih belajar caranya approach frustasi dengan lebih baik sih. Itu yang gue masih belajar terus-terusan. Oke.